Nasri, seorang pencari ikan yang biasa menjalani hari-harinya di bantaran sungai air betung, di sore itu jam 4, dikejutkan dengan ditemukannya sosok perempuan muda yang tergeletak di tepi sungai dalam keadaan tak bernyawa. Sosok yang ia temukan itu, sedihnya, Nasri temukan tak berbusana. Sontak setelah melihat temuan itu, Nasri pun segera bergegas dan melaporkannya kepada warga dan pihak yang berwenang. Sosok perempuan muda yang sudah tak bernyawa itu adalah Andresta Mirdayanti, seorang janda yang berusia 26 tahun. Diketahui Andresta memang sudah pergi dari rumahnya sejak 3 hari yang lalu. Keluarganya pun sudah lelah mencarinya, hingga kabar buruk itu tersebar dan sampai ke telinga keluarga Andresta sendiri. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan janda muda itu hingga ia kehilangan nyawanya? Dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi begini. Andresta Mirdayanti adalah seorang wanita muda yang tinggal di daerah Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ia diketahui sudah pernah menikah dengan seorang pria yang bernama Maryadi. Tidak diketahui sejak kapan ia menikah. Tetapi dari hasil pernikahannya itu, Andresta dan Maryadi diberkahi satu orang anak laki-laki. Pernikahan mereka tidak berjalan dengan mulus. Entah ada permasalahan apa, hingga membuat Maryadi sosok pria yang dulu sangat mencintai Andresta, hingga ia mempunyai keputusan untuk berpisah dengan Andresta. Tepat pada tahun 2018, Maryadi dan Andresta resmi bercerai. Dari perceraian itu, kemudian membuat Andresta dan anaknya tinggal bersama dengan orang tua dan adiknya di daerah Pajar Bulan, Kabupaten Lahat. Sedangkan Maryadi tinggal di daerah perumahan sampah TPA di daerah Simpang Padang Karet. Rasa cinta Andresta yang begitu besar kepada Maryadi membuat ia tak bisa menerima perpisahan kala itu. Belum ada laki-laki yang bisa menggantikan posisi Maryadi di hati Andresta pada saat itu. Hingga di tahun 2020, Andresta mengalami syok dan gangguan psikis. Hal itu dikarenakan perceraian yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun itu. Derita yang dipendam selama ini membuat ia tak bisa berpikir dengan jernih. Perilakunya yang tak lazim semakin hari semakin dirasakan oleh pihak keluarganya. Dan dikarenakan kondisi itu, Andresta akhirnya dibawa ke layanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Dari hasil pemeriksaan, Andresta mengalami gangguan jiwa dan ia diwajibkan untuk mengkonsumsi obat penenang yang diberikan oleh pihak puskesmas kepadanya. Disebutkan Andresta seringkali pergi keluar rumah, akan tetapi walau begitu, ia selalu akan pulang di sore atau malam hari. Sama seperti hal yang terjadi pada tanggal 14 Agustus tahun 2020 jam 9 pagi. Andresta keluar dari rumahnya. Kepergiannya saat itu diketahui oleh adiknya yang tinggal satu rumah dengannya. Sang adik yang melihat kakaknya pergi segera memberitahu ayahnya yang pada saat itu tak ada di rumah. Ayahnya yang bernama Pak Nustani sedang pergi ke Benua Keling, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam. Di malam hari sepulang ia dari Benua Keling, dikarenakan ia merasa janggal akan ketidakpulangan Andresta. Lalu Pak Nustani segera mencari keberadaan Andresta ke daerah Talang Belumai, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Namun pencariannya kala itu tidak membuahkan hasil. Pak Nustani tak berhenti sampai di situ saja. Ia terus mencari putrinya itu. Pencariannya ia lanjutkan ke daerah Tanjung Manak, tetapi Andresta di sana juga tak ditemukan. Akhirnya ia pun lelah dan pulang ke rumahnya. Hari itu cukuplah untuk pencarian Andresta yang belum membuahkan hasil. Sampainya di rumah benar saja, ia tak mendapatkan anaknya di rumah. Biasanya jika malam ia akan kembali. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus, Pak Nustani kembali mencari Andresta. Kala itu ia pergi ke daerah Baru Pagar Alam dan ke daerah Perumnas Talang Sawah. Lagi dan lagi, usahanya itu masih belum membuahkan hasil. Andresta masih tidak diketahui keberadaannya. Pencarian kembali dilanjutkan di hari Minggu, tanggal 16 Agustus tahun 2020. 3 hari sudah ia dan keluarganya hilir mudik bolak-balik mencari di mana Andresta saat itu berada. Rasa lelah, kesal, rindu, dan sedih kala itu bercampur menjadi satu di benak Pak Nustani dan keluarganya. Hilangnya Andresta membuat keluarganya yang mencari-carinya, kemudian membuat sebuah selebaran atau semacam postingan di media sosial Facebook terkait hilangnya ibu satu anak itu. Di tempat lain tanggal 16 Agustus tahun 2020 yang bertepatan pada hari Minggu jam 12 siang. Seorang pria Panhar bersama teman-temannya yang bernama Pensi dan Bambang. Saat itu mereka sedang berada di rumah Bambang yang beralamat di Aur Duri, Kelurahan Karangdalo, Kota Pagar Alam. Saat itu mereka berencana untuk menjala ikan di pinggir sungai air betung di Desa Talang Tangsi, Pajar Bulang, Lahat.
Dan dengan menggunakan satu buah sepeda motor, mereka berboncengan menuju rumah Pikriyadi dan Mirzal, teman mereka yang beralamatkan di Simpang Padang Karet, Kota Pagar Alam. Di sana mereka menitipkan sepeda motor yang sebelumnya mereka bawa dan serta mengajak Pikriyadi dan Mirzal untuk menjala ikan bersama mereka. Sekira jam 2 siang, Panhar dan 4 kawannya itu pergi membawa peralatan jala ikan sebanyak 4 buah menuju sungai Air Betung, tempat di mana yang sudah mereka rencanakan untuk menjala ikan. 1 jam mereka berjalan, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan dan mereka pun langsung menebar jala yang telah mereka bawa. Kegiatan menjala yang terus mereka berlima lakukan di bantaran sungai Air Betung membuat mereka tak berasa sudah menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam berada di pinggir sungai itu. Di tengah-tengah fokus Panhar, Pikri, Mirzal, dan Pensi dalam menjala ikan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan teriakan dari Bambang yang mengatakan, "Woi, ada perempuan." Sontak mereka semua langsung mengalihkan pandangannya ke seberang sungai di mana terlihat sosok perempuan muda dengan posisi terlentang di bebatuan pinggir sungai Air Betung. Kondisinya saat itu setengah telanjang tanpa menggunakan pakaian dan celananya pun hanya menutupi bagian kakinya saja. Saat itu mereka sama sekali tak mengetahui apa yang telah terjadi dan mengapa sosok itu tergeletak hampir tak berbusana di tempat seterbuka itu. Panhar mencoba mendekati perempuan yang kala itu masih tersadar, tapi terlihat sangat lemas. Kemudian Panhar membersihkan bagian pipi, dada, dan punggung perempuan itu dengan menggunakan air sungai ke tubuhnya. Panhar mencoba berkomunikasi dengan perempuan itu dengan berkata, "Kamu dari mana? Kenapa kamu ada di sini dan bajumu kemana?" Sosok perempuan yang tak berbusana itu kemudian menjawab dengan lirih, "Saya dari Pajar Bulan, saya mau pulang. Saya sudah 2 hari nggak makan." Dari kelima orang yang menemukan perempuan itu, hanya Mirzal saja yang ternyata mengetahui identitas perempuan yang mereka lihat itu adalah Andresta. Ia tahu karena ia berteman dengan mantan suaminya, yaitu Maryadi. Alih-alih menolong Andresta yang sudah terlihat lemas tak berdaya, rasa nafsu Panhar yang lebih besar membuatnya tidak peduli dengan kondisinya tersebut. Ia lebih tergiur melihat kemolekan tubuh Andresta yang sedari tadi telah membuatnya ingin melakukan niat bejatnya. Akhirnya Panhar menurunkan celana Andresta yang sudah setengah terbuka itu. Dan lalu terjadilah perbuatan yang sungguh tak terpuji itu. Andresta tentu tak bisa melakukan apapun dikarenakan kondisinya sudah sangat amat lemah. Setelah kurang lebih 2 menit melakukan perbuatan bejatnya, Panhar yang merasa puas kemudian meninggalkan Andresta begitu saja. Melihat kesempatan itu, teman-teman Panhar lainnya juga ingin melakukan hal yang sama dengan apa yang Panhar lakukan sebelumnya kepada Andresta. Akhirnya satu persatu setelah Panhar dilanjut oleh Bambang, Pensi, Mirzal, dan terakhir adalah Pikriyadi. Setelah semuanya puas dengan perbuatannya itu, Panhar kembali mendekati Andresta yang sudah semakin lemah akibat tindakan yang tak senonoh yang dilakukan oleh kelima pria antah berantah itu. Lalu Panhar mencoba memindahkan tubuh Andresta dengan mengangkat tubuhnya menggunakan kedua tangannya yang memegang bagian ketiak Andresta. Sambil Panhar mencoba menaikkan celana Andresta yang kala itu turun. Namun naas saat itu kepala Andresta terbentur oleh batu sungai Air Betung. Dan Panhar kembali mengangkat tubuhnya untuk dipinggirkan ke tepian sungai. Bambang, Pensi, Mirzal, dan Pikriyadi bertugas berjaga-jaga agar tak diketahui oleh orang lain. Disebutkan dalam sebuah artikel yang saya kulik, Pikriyadi saat itu melihat Panhar mencekik leher Andresta di tepian sungai. Entah ada hal apa sehingga ia melakukan hal tersebut. Namun yang pasti, setelah tubuh itu dipindahkan oleh Panhar, Pikri memutuskan untuk pergi meninggalkan lokasi itu yang kemudian juga disusul dengan teman-teman lainnya. Dan terakhir Panhar pun juga pergi meninggalkan Andresta. Mereka kembali bertemu di perjalanan aliran sungai tersebut. Dan pada saat itu Panhar berkata kepada Pikriyadi, "Kamu jangan beritahu orang lain jika saya telah mencekiknya." Dan mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing, seperti tidak ada kejadian yang baru aja mereka lakukan. Pada tanggal 14 Agustus tahun 2020 jam 9 pagi, atau di hari Andresta masih terlihat di rumahnya. Saat itu ia keluar dari rumah dan memberhentikan Samad tukang ojek yang saat itu sedang melintas di jalan desa. Andresta minta Samad mengantarkannya untuk menemui mantan suaminya di daerah Simpang Padang Karet, Kota Pagar Alam. Singkatnya, sesampainya Andresta di perumahan sampah TPA Simpang Padang Karet, di sana ada 2 orang laki-laki. Kemudian Andresta bertanya kepada laki-laki tersebut mengenai keberadaan Maryadi, mantan suaminya. Dikarenakan tak menemukan apa-apa di sana. Kemudian kembali, Andresta meminta Samad mengantarkan dirinya ke Talang Belumai, Kecamatan Pagar Alam, Kota Pagar Alam. Sesampainya di sana, Andresta minta turun dan langsung pergi meninggalkan Samad ke arah kebun kopi.
Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa tubuh Andresta yang tak lagi bernyawa ditemukan pertama kali oleh Nasri, warga pagar alam yang kala itu sedang menjala ikan. Nasri kenal betul dengan perempuan itu. Nasri mencoba memanggil Andresta berkali-kali, namun panggilannya tak mendapatkan respon apa-apa. Posisi Andresta saat ditemukan kakinya berada di sungai, dan badannya terlentang di daratan pinggir sungai. Baju Andresta sudah terbuka, tapi ia masih menggunakan celana. Polisi yang mengambil wewenang atas temuan itu segera menindaklanjuti. Tubuhnya lalu dibawa ke RSUD Lahat untuk dilakukan visum. Dari hasil penemuan itu, polisi melihat adanya kejanggalan atas kematian Andresta yang ditemukan di aliran sungai air betung. Singkatnya, pihak keluarga yang telah menerima berita duka dan menguburkan Andresta dengan layak juga merasa bahwa kematian Andresta tidak wajar. Dikarenakan dari hasil visum tanggal 26 Agustus menyebutkan adanya tanda-tanda luka di beberapa bagian tubuh luar Andresta. Polisi pun memanggil beberapa saksi, salah satunya adalah Siswandi warga Talang Belumai. Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020 jam 12 siang. Saat itu ia sedang menjemur kopi di halaman pondok miliknya. Saat itu Siswandi melihat Pikri dan keempat lainnya sedang berjalan melewati kebun kopi milik Siswandi. Saat itu mereka mengajak Siswandi untuk menjala ikan bersama-sama di sungai. Namun dikarenakan Siswandi saat itu sedang sibuk menjemur kopi, tidak bisalah ia ikut menjala ikan bersama mereka di sungai. Kecurigaan semakin diyakinkan saat Maryadi mantan suami Andresta bertemu dengan Mirzal. Maryadi menanyakan soal kejadian tanggal 16 Agustus lalu ketika ia sedang menjala ikan, apakah di sana ia melihat Andresta di sekitaran sungai air betung. Dari percakapan itu, Mirzal mengakui bahwa ia bertemu dengan Andresta. Tetapi saat ditanya mengapa Mirzal tak melaporkan saat pertama kali menemukannya, Mirzal hanya menjelaskan bahwa ia takut untuk melapor, takut disangka ialah yang menelanjangi korban. Dari keterangan itu, jenazah Andresta yang sudah dimakamkan kemudian diekshuma kembali, yang kemudian menemukan bukti-bukti baru terkait kematiannya. Termasuk salah satunya adalah adanya patah tulang pangkal lidah akibat cekikan. Selain itu juga ditemukan bekas kekerasan yang menyasar organ keintiman korban, serta korban terindikasi mati lemas akibat kekurangan udara. Tak perlu waktu lama, 3 minggu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian kemudian membuahkan hasil. Panhar, Mirzal, dan Pikri ditangkap pada tanggal 15 September tahun 2020 di rumahnya masing-masing. Sedangkan Bambang dan Pensi berstatus DPO. Menemukan perempuan itu dalam keadaan tergeletak, tidak berbaju dan celana cuma melekat di sebelah kaki. Pak, ini kamu yang bertiga melakukan ini, Pak? Kamu setubuhi kalau itu? Berapa kali, Pak? Sekali. Bapak sekali. Kalau yang ini? Sekali. Siapa yang pertama? Yang pertama, yang kedua? Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Lahat, para terdakwa, Panhar, Mirzal, dan Pikri sempat tidak mengakui perbuatannya. Namun berdasarkan alat bukti, bukti-bukti, dan saksi, hakim kemudian telah sampai pada putusan akhirnya, yang kemudian menjatuhkan vonis penjara selama 18 tahun penjara bagi ketiganya. Semoga vonis itu adalah yang pantas untuk mengganjar segala kejahatan mereka. Dan kisah ini pun berakhir.